Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, baik itu nikmat dunia maupun nikmat agama. Sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dimudahkan untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu, majlis zikir, taman dari taman-taman surga, untuk bersama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, yaitu dengan bersama-sama kita belajar dan menuntut ilmu syar'i, ilmu agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu, wajib bagi setiap muslim, yaitu muslim dan muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis kita ini majlis yang dirahmati dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di kesempatan yang mulia ini adalah pembacaan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yaitu Kitabut Tauhid. Kajian kita tentang Tauhid, masalah besar, masalah yang wajib diketahui bagi setiap muslim dan muslimah, yaitu tauhid. Karena memang inilah tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk beribadah hanya kepadanya. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya adalah untuk mengesakanku, menjadikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah salah satu bentuk amaliyah kita, bahwa setiap hari kita membaca, setiap hari, khususnya ketika di pagi hari ya, kita baca raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan juga setiap hari kita baca 2 surat yang setiap hari kita baca dalam sholat sunnah kita. Dan ini sunnahnya, yaitu qabliyah subuh ya. Qabliyah subuh 2 surat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat apa itu? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Nah, Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang pertama dan Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 2 surat ini dalam salat qabliyah subuh? Karena 2 surat ini isinya adalah tentang tauhid. Tentang tauhid. Yang pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun, ini kata para ulama tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah, yaitu tidaklah kita beribadah hanya kepada Allah, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas tentang apa ini? Tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah, bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pengatur dan seterusnya. Artinya kita awali hidup ini, kita awali hidup hari ini dengan tauhid. Kita awali hidup ini dengan tauhid, dengan membaca 2 surat tadi. Sehingga kita bertebaran di permukaan bumi ini dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akhiri hidup ini, kita akhiri siang ini dengan 2 surat juga, yaitu apa? Salat ba'diyah maghrib. Sunnahnya baca 2 surat ini kan? Nah, qabliyah ba'diyah maghrib. Setelah salat maghrib tuh kan salat 2 rakaat. Sunnahnya adalah membaca 2 surat ini juga. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Dan 2 surat ini isinya tauhid. Berarti kita awali hidup ini dengan tauhid dan mengakhirinya juga dengan tauhid. Dan memang itulah tujuan hidup kita di permukaan bumi ini. Untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk menjadikan seluruh hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan hati kita, memberikan istiqomah ke dalam hati kita untuk selalu tetap di atas tauhid sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab ke-7. Bahkan kalau tidak salah 2 kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan bab 7 ini, yaitu termasuk syirik, minasyirki lubusul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi, yaitu bab tentang termasuk syirik. Dan kalau dikatakan syirik, maksudnya adalah syirik besar, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu syirik kecil, yaitu memakai gelang, lubsul halaqah, yaitu memakai gelang, wal khayt, dan benang, memakai gelang, benang, wa nahwihima dan sejenisnya. Untuk apa? Li raf'il bala,
sebagai pengusir mara bahaya, tolak bala, au daf'ihi atau penangkal, pengusir atau penangkal mara bahaya. Ini sudah kita bahas penjelasannya dan dalil-dalilnya. Walhamdulillah. Tapi kita lanjutkan bab ke-8, yaitu tentang ar-ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Bab 8 ini sebagai penjelas dan penegas dari bab sebelumnya. Ya, bab ke-8 ini sebagai penguat, penegas, penjelas dari bab sebelumnya. Kalau sebelumnya memakai gelang, benang dan yang lainnya untuk tolak bala, kan begitu. Nah, sini lebih khusus lagi gitu. Lebih jelas lagi, yaitu tamimah. Dulu sudah kita jelaskan apa itu tamimah. Bahasa kita apa, Pak? Jimat. Nah, jimat. Baik itu dengan baik itu berupa benang, berupa batu, berupa akar pohon, kayu, tulang, apalagi kertas ya, yang ditulis ini, tulis itu, tulis apa itu, rajah-rajah itu kan. Nah, itu semuanya adalah tamimah. Baik itu dikantungkan di leher, dikantungkan di pinggang atau di kaki, atau di kendaraan, atau di toko, atau di rumah. Semua itu adalah untuk menolak bala. Syirik. Nah, Masya Allah, berarti ini lebih tegas lagi ya, lebih jelas lagi ya. Tapi di sini tentang ruqyah dan tamimah. Tamimah itu jimat tadi. Kalau ruqyah apa ruqyah? Ruqyah itu jambi-jambi. Ya, ruqyah itu jambi. Apa jambi-jambi, Pak? Ya. Jambi-jambi. Taib, di sini penulis rahimahullahu taala tidak menyebutkan termasuk syirik. Kalau sebelumnya kan pembahasan kita ini kan bentuk-bentuk syirik nih. Dari bab 7 sampai bab sekian itu berkaitan dengan syirik. Di antara termasuk syirik adalah ini, termasuk syirik adalah ini, termasuk syirik adalah ini. Tapi dalam bab 8 ini penulis tidak menyebutkan termasuk syirik, tapi hanya menyebutkan tentang ruqyah dan tamimah. Kenapa? Karena ruqyah itu, jambi-jambi itu tidak semuanya syirik. Kalau tamimah itu jelas syirik, tamimahnya syirik. Tapi ruqyah ini, yaitu jambi-jambi ini ada yang syirik, ada yang tidak. Kalau yang tidak syirik ini berarti ruqyah yang disyariatkan, ruqyah yang dibolehkan. Di antaranya adalah misalnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ini ruqyah yang dibolehkan, ruqyah yang disyariatkan dengan membaca Al-Quran. Kemudian apalagi nih, membaca sunnah-sunnah Nabi, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan itu banyak sekali dan kita bisa menemukan di kitab-kitab para ulama. Kemudian diantaranya lagi adalah ruqyah itu syaratnya harus dengan bahasa Arab, maknanya jelas, maknanya gamblang, tidak ada yang disamarkan. Kalau ada yang disamarkan itu biasanya dari syaitan. Ya, jambi-jambi dari syaitan.
disamarkan, tidak jelas artinya. Meskipun dengan bahasa Arab kadang-kadang itu nggak jelas. Ya, yang dengar apa maksudnya, bahkan yang baca pun nggak tahu gitu. Maksudnya apa, artinya apa. Ya karena memang itu dari mereka, dari syaitan, dari jin. Ya, begitu. Ini yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Jadi dikatakan ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang diperbolehkan itu harus dilakukan dengan Al-Qur'an atau dengan hadis-hadis, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan nama-nama Allah dan dengan sifat-sifat Allah. Kemudian juga harus dengan bahasa Arab. Kalaupun dengan tidak bahasa Arab, maknanya jelas, gamblang, cetha, welo-welo, kan begitu. Maksudnya apa, bacaan itu apa, tidak samar-samar, tidak geremeng. Yang baca nggak tahu artinya, maksudnya, apalagi yang dengar begitu. Ini bahaya kalau seperti itu, ya. Dan diucapkan dengan makna yang jelas, yang dapat dipahami, ya. Dan juga tidak bergantung kepada ruqyah itu, tidak bergantung dengan ruqyah itu, dan tidak menganggap bahwa ruqyah itulah penyembuhnya, bukan. Tapi yang nyembuhin adalah Allah melalui ruqyah itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya sebelum tidur beliau kan membaca surat apa itu, surat Al-Ikhlas, kemudian An-Nas, Al-Falaq, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh, diawali dari kepala, kemudian wajah, kemudian bagian depan yang sampai ke anggota tubuh yang lainnya. Ini termasuk ruqyah. Ya, ini termasuk ruqyah. Ya, ruqyah. Dan ruqyah yang paling dahsyat juga pengaruhnya adalah zikir pagi dan petang. Ini kata para ulama juga termasuk ruqyah. Ya, zikir itu, zikir pagi petang dulu. Habis subuh tuh, kemudian habis asar, ya, itu zikir pagi petang itu termasuk ruqyah, sebagai benteng kita dari gangguan-gangguan syaitan. Maka jangan dilalaikan, jangan dilupakan nih zikir pagi dan petang. Kalaupun tidak bisa dibaca semuanya, ya sebagian tidak wajib sih semuanya, tapi sebagiannya juga tidak apa-apa. Nah, ini termasuk ruqyah. Nah, sedangkan ruqyah yang mengandung ruqyah yang di dalamnya ada kesyirikan, maka tentu itu hukumnya syirik. Nah, inilah yang dimaksud oleh penulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi kenapa penulis rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan termasuk syirik ruqyah dan tamimah, tapi hanya menyebutkan tentang ruqyah dan tamimah saja, karena tidak semua ruqyah itu syirik, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Kemudian tamimah itu ya insyaallah jelas sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Tapi kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dalil yang pertama diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau. Jadi
dari Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Safar itu apa? Safar ya perjalanan jauh. Rasulullah itu kalau dikatakan safar itu maksudnya adalah bisa jihad, kemudian apa lagi, umroh gitu kan, umroh kemudian haji ya. Dan yang sering adalah apa Pak? Safarnya Rasul itu. Ketika disebutkan Rasulullah safar, bersama Rasulullah dalam safar, seringnya adalah safar dalam rangka jihad fisabilillah, jihad fisabilillah, perang begitu ya, perang. Nah di sini Bashir Al-Ansari menceritakan tentang bahwa dia pernah ya, safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan untuk memaklumkan, untuk mengumumkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mengiklankan, untuk apa ya? Untuk mengumumkan. Ya, untuk mengumumkan. Nah, isi pengumuman di situ adalah beliau bersabda, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at. Artinya alla yabqayanna, supaya tidak terdapat lagi fi raqabati ba'irin qiladatun, supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah, min watarin au qiladatun, atau kalung apapun, illa qutiat, kecuali harus diputuskan. Ini Nabi SAW mengutus seseorang untuk mengumumkan kepada manusia, menegaskan kepada manusia bahwa supaya tidak ada lagi apa di leher unta itu kalung. Kalung itu dulu itu dengan apa? Memakai tali busur panah atau kalung apapun begitu. Nah, inilah yang dimaksud. Ini maksudnya apa di sini? Kalung di sini maksudnya apa? Jimat tadi itu. Dulu orang-orang jahiliyah biasa melakukan. Jadi masalah tamimah ini akhir, masalah jimat ini sudah ada dari zaman dulu banget. Dari zaman jahiliyah itu sudah ada, jimat itu sudah ada. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin dulu, khususnya di zaman jahiliyah. Dan mereka itu biasa memasang jimat-jimat dari tali busur panah tadi itu, dikalungkan di leher unta-unta. Nah kalau sekarang kan tidak hanya ya, karena tidak punya panah juga sih. Ya sekarang kan macam-macam gitu loh. Ya, pakai ini, banyak sekali itu. Kalau kita ya perhatikan itu banyak sekali. Ya, pakai ini, pakai itu, ditaruh di mobil tadi itu kan berarti ini kan unta. Dulu kan kendaraan spesial dulu ya unta. Kalau sekarang kan mobil. Ya. Atau misalnya taruh di rumah, ditaruh di toko, ditaruh di leher anak kecil atau orang dewasa, atau ditaruh di dompet dan seterusnya. Ini minta mimah ini. Dan Nabi SAW menegaskan semua itu harus dipatahkan, harus dibuang sejauh-jauhnya, dihilangkan semuanya itu.
Kenapa? Karena semuanya itu syirik. Syirik. Masya Allah. Nah dulu sudah disebutkan ya, misalnya dari kerang ya dulu, dari kerang, dari benda-benda laut loh, benda-benda laut, atau dari tulang-tulang hewan tertentu, kayu, dan yang lainnya, besi, batu, dan seterusnya. Maka ini Nabi tegas menyuruh manusia untuk menghilangkan itu semua. Ya, karena itu menjadikan manusia lemah, menjadikan manusia itu dhaif, lemah hati dan lemah jiwa, juga lemah fisik. Kenapa? Karena bergantung kepada sesuatu yang lemah, bergantung kepada benda-benda yang lemah. Sedangkan manusia itu lemah, kok bergantung kepada yang lebih lemah? Maka fisik, jiwa, raga ini akan ikut lemah. Harusnya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini dalil pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi pengumuman ya, pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi adalah agar supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun, kecuali harus diputuskan, harus dipatahkan, harus dibuang, karena semua itu syirik. Ya. Taib. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala membawakan dalil berikutnya, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud. Kalau tadi dari Bashir Al-Ansari, kalau dikatakan Al-Ansari berarti dia sahabat asli Madinah ya, sahabat Ansor, berarti asli Madinah. Sekarang adalah Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud, dia berkata radhiyallahu taala anhu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Innar ruqa wat tamaima wattiwalata syirkun. Ini tegas lagi ini ya, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Innar ruqa, sesungguhnya ruqyah. Yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang mengandung syirik. Ya. Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, wattamaima dan tamimah, wattiwalata dan tiwalah adalah syirkun, syirik. Nabi menyebutkan tiga hal, tiga perkara. Pertama, ruqa itu ruqyah, yaitu jambi-jambi yang mengandung kesyirikan, dan biasanya ini dari jin, dari syaitan. Kadang-kadang si pembacanya pun nggak paham ya, apalagi yang dengar gitu kan. Kemudian yang kedua tamaim, tamimah ya. Yang ketiga tiwalah, syirkun adalah syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud rahimahumallahu taala rahmatan wasi'ah. Di sini penulis rahimahullahu taala mendefinisikan, menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ruqyah, apa itu tamimah, dan apa itu tiwalah. Kata beliau, tamimah adalah sesuatu
yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal bala dan menolak ain. Ya, bahasa kita tadi jimat. Ya, jadi tamimah kata beliau adalah sesuatu yang dikalungkan di leher-leher anak. Untuk apa? Untuk menangkal bala atau menolak ain. Ain. Ain itu penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata. Nah, untuk menolak itu semua, menolak ain, menolak bala, menolak penyakit, menolak ini dan itu, anak itu dikasih kalung itu. Nggak tahu sekarang masih ada nggak? Ini biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Dikalungkan di leher, kotak begitu, di situ ada jimatnya. Ya, gitu Pak ya. Masih ada nggak sekarang? Oh, masih. Dan tamimah tadi sudah kita sebutkan tidak hanya untuk anak-anak saja. Bahkan tadi sudah kita sebutkan orang dewasa pun demikian. Tapi dulu umumnya adalah tuh anak-anak. Ya, menangkal tuh anak-anak dari penyakit-penyakit dan yang lainnya, maka dikasih kalung-kalung itu. Nah, ya, begitu. Dan bisa dikalungkan, digantungkan di kendaraan, di rumah, di toko dan yang lainnya. Ya, bisa di leher, bisa di perut gitu, atau di mana begitu. Itu juga tamimah, semuanya tamimah. Kata penulis rahimahullah, tetapi ini ada sedikit masalah ya, sedikit masalah yang diperselisihkan oleh para ulama akan boleh atau tidaknya, yaitu tamimah tapi dari Al-Quran. Makanya di sini penulis berkata begini, tetapi apabila yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran, sebagian salaf, sebagian ulama-ulama terdahulu memberikan rukhsah, keringanan dalam hal ini, dan sebagian yang lain tidak membolehkan dan memandangnya termasuk hal yang dilarang. Di antara ulama yang mengharamkan tamimah dari Al-Quran adalah sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi apa sih hukumnya memakai apa tadi itu? Ya tamimah lah begitu, tamimah dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya surat ayat kursi, misalnya ayat kursi ditulis di kertas kecil begitu, kemudian dibungkus, lalu ditaruh di leher untuk menangkal bahaya, untuk menolak bahaya, untuk menolak ain bagi anak itu. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Kalau pembahasan kita sebelumnya sepakat para ulama tamimah dari ini semua itu syirik. Tapi bagaimana kalau dari ayat-ayat Al-Quran? Sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu kan obat nggak? Al-Quran obat nggak ya? Nah, Al-Quran itu obat, syifa, sebagai penawar, sebagai obat, penangkal bahaya. Memang Al-Quran itu adalah obat penawar yang paling mujarab, tidak diragukan lagi berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, masalahnya ini digantungkan gitu loh. Maka sebagian ulama tadi mengatakan boleh, silakan, tidak apa-apa. Sebagian yang lain tidak boleh,
haram hukumnya, haram. Kenapa haram? Karena akan menghinakan Al-Quran itu, apalagi dipakai sama anak-anak. Anak-anak kan main hujan-hujan gitu bang ya, mandi hujan, masuk got, ngompol, nanti kan terhinakan nggak itu Al-Quran? Iya, Al-Quran itu akan terhinakan. Apalagi anak ini juga, atau orang lain dah begitu kan, masuk kamar mandi, masuk WC, berarti kan nggak dicopot kan? Nah kan nggak boleh memasukkan benda-benda seperti itu ke dalam tempat-tempat yang kotor itu, sehingga benar-benar akan menghinakan Al-Quran, menghinakan ayat-ayat Al-Quran, mengotori ayat-ayat Al-Quran. Dan dalam Islam tidak boleh seperti itu ya. Dan kalau dibolehkan akan memberikan peluang kepada manusia untuk menggantungkan selain Al-Quran. Ini akan memberikan peluang kepada orang lain, kepada manusia, untuk menggantungkan sesuatu selain Al-Quran. Yang intinya wallahu a'lam, sebagaimana pendapat salah satunya adalah Ibnu Mas'ud tadi, bahwa menggantungkan dengan gantungan tadi dari Al-Quran atau tulisan ayat-ayat Al-Quran untuk menangkal bahaya, untuk menolak bala, itu hukumnya haram. Ini pendapat yang kuat insyaallah ta'ala ya. Yang paling kuat insyaallah tidak diperbolehkan. Tayyib. Kemudian kata beliau, ruqyah. Apa itu ruqyah? Kata beliau, ruqyah adalah yang disebut pula azimah. Azimah. Dalil di atas mengkhususkan bahwa ruqyah yang boleh adalah yang bebas dari hal-hal syirik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengobati ain atau sengatan kala jengking. Nah, tadi sudah kita jelaskan, tidak semua ruqyah itu syirik. Tidak semua ruqyah itu syirik. Bahkan Nabi memberikan keringanan atau membolehkan, bahkan mensyariatkan ya, ruqyah-ruqyah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Al-Quran, doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, maka itu diperbolehkan. Tapi ruqyah jampi-jampi yang apa tadi itu, yang mengandung kesyirikan, dan biasanya mengandung kesyirikan ini minta pertolongan kepada siapa? Syaitan, jin. Jadi mantra-mantra tadi itu, mantra-mantra itu sebenarnya isinya itu minta bantuan kepada jin, kepada syaitan. Begitu. Maka itu jelas mengandung kesyirikan. Karena minta pertolongan kepada selain Allah, yang manusia itu tidak mampu melakukannya. Nah, ini mengandung syirik kalau seperti itu. Tapi kalau ruqyah-ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak mengapa. Itu namanya ruqyah. Jadi ruqyah itu penyembuhan ya, penyembuhan suatu penyakit dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian yang ketiga kata beliau, tiwalah. Apa tiwalah, Pak? Tamimah sudah, ruqyah sudah, sekarang tiwalah. Dan tiwalah ini kata Nabi syirik tadi itu. Tiwalah itu kata beliau rahimahullah, sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat seorang istri mencintai suaminya atau seorang suami mencintai istrinya. Apa itu?
pelet. Nah, ini namanya tiwalah. Betul Pak nggih? Pelet ya. Awalnya itu nggak suka gitu loh. Awalnya itu nggak suka gitu. Tiba-tiba suka banget gitu. Ditunggu lama gitu. Pas diminta nggak mau gitu Pak ya. Awas loh ya kan begitu Pak ya. Awas loh. Udah ditunggu sekian lama, tolak gitu. Istilahnya cinta apa? Cinta ditolak gitu Pak. Ya mungkin seperti itu. Akhirnya dia datang ke tukang sihir, datang ke dukun kan begitu untuk minta sesuatu, untuk meluluhkan hati dia. Nah, ini namanya tiwalah. Dan ini syirik. Kenapa? Tentu ini minta bantuan kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah. Itu minta bantuan kepada jin, kepada syaitan. Jadi si perempuan itu digambarkan adalah orang yang masya Allah paling ini paling itu. Laki pun demikian digambarkan seakan-akan dia itu seperti ini seperti itu. Dan itu adalah dilakukan oleh syaitan, dilakukan oleh jin. Masya Allah. Dan nggak tahu ini dari apa, bahannya dari apa ini Pak? Nah, ini tiwala, Masya Allah, ditaburin di mana itu, di jalan yang biasa dia lewat bisa gitu kan, dan seterusnya. Itu namanya tiwala, kalet begitu ya. Karena ini adalah perbuatan syaitan ya, perbuatan jin, dan itu minta bantuannya kepada mereka. Dan jelas ini haram. Kemudian sedikit lagi, penulis rahimahullah ta'ala membawakan dalil berikutnya, dalil yang ketiga, yaitu hadis marfu' diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim. Hadis marfu' yaitu hadis yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis ini memang benar-benar disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu' diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu barang, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, tentu bahwa sesuatu itu bermanfaat atau dapat melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, wukila ilaihi, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Allahu Akbar. Ini dampak buruk tamimah ini ya, akibat buruk. Allah akan serahkan urusan dia kepada benda itu. Allah tidak ngurus sama dia, sudah. Karena dia bergantungnya kepada sesuatu tadi itu, maka Allah serahkan dia untuk urusannya diserahkan kepada yang dia gantung tadi itu. Nah, ini bagaimana orang ini bagaimana orang ini menggantungkan hidupnya kepada sesuatu yang lemah tadi itu. Maka Allah biarkan dia untuk menyerahkan urusannya kepada jimat-jimat tadi itu. Serah sudah, urusanmu diserahkan kepada itu.